Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini 3 Agustus 2020, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku akan menyelenggarakan rilis berita resmi statistik yang pertama untuk Indeks Demokrasi Indonesia, ID Provinsi Maluku tahun 2019. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator statistik hasil kerjasama sejak tahun 2009 antara Badan Pusat Statistik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Dalam Negeri. Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia adalah fact-based information, bagian dari upaya mengembangkan a culture of evidence-based decision making yang sesuai Deklarasi Dunia tentang Statistik di Istanbul, Turki 2008. Setiap angka Indeks Demokrasi Indonesia mempunyai makna yang terkandung di balik semua indikator yang digunakan. Komponen di ID terdiri atas 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Aspek pertama, kebebasan sipil, meliputi variabel 1, kebebasan berkumpul dan berserikat, 2, kebebasan berpendapat, 3, kebebasan berkeyakinan, 4, kebebasan dari diskriminasi. Untuk aspek hak-hak politik, terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Sedangkan untuk aspek lembaga demokrasi, meliputi variabel pemilu yang bebas dan adil, variabel peran DPRD, variabel peran partai politik, variabel peran birokrasi pemerintah daerah, serta variabel peradilan yang independen. Untuk sumber data dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia terdiri dari dokumen-dokumen berupa dokumen Perda, Pergub, Perbub, surat edaran, dan sebagainya. Sedangkan dari surat kabar, setiap provinsi dipilih dengan satu surat kabar yang oplah terbesar atau jangkauan terluas. Kemudian yang kedua, sumber dari Focus Group Discussion atau FGD untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder. Yang ketiga, sumber dari data Indeks Demokrasi Indonesia berasal dari wawancara mendalam untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber atau ahli. Yang keempat, sumber data dari Indeks Demokrasi Indonesia adalah Big Data untuk memverifikasi fakta yang diperoleh dari FGD dan wawancara mendalam dengan portal berita online. Situasi sosial politik tahun 2019. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019 dipengaruhi oleh berbagai situasi sosial politik, diantaranya 1. Pemilu serentak Pilpres dan Pileg tahun 2019. Terjadi pertentangan di masyarakat sebelum pemilu dan protes pada hasil pemilu. Kedua, perbaikan regulasi, kelembagaan, serta sistem pengawasan pemilu tahun 2019. Ketiga, demokrasi dan Ketiga, demonstrasi dan kerusuhan terkait revisi Undang-Undang KPK dan rencana Undang-Undang KUHP. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku tahun 2009 hingga tahun 2019. Jika melihat perkembangan ID Provinsi Maluku dari tahun 2009
hingga 2019 terlihat adanya fluktuatif dari 69,07 di tahun 2009 menjadi 68,22 di tahun 2019. Jika dilihat dari 4 tahun terakhir, maka terlihat adanya tren penurunan dari tahun 2016 sebesar 78,2 menjadi 77,45 di tahun 2017, kemudian 75,51 tahun 2018 menjadi 68,22 di tahun 2019. Indeks Demokrasi Indonesia Maluku tahun 2019 sebesar 68,22, turun 7,29 poin dibandingkan tahun 2018. Tingkat demokrasi di Indonesia atau ID secara umum masih dalam kategori sedang. Perkembangan indeks aspek ID Maluku tahun 2009 hingga tahun 2019. Indeks aspek kebebasan sipil pada tahun 2019 sebesar 87,06, naik 5,68 poin dibandingkan tahun 2018 dan masuk kategori baik. Indeks aspek hak-hak politik pada tahun 2019 sebesar 55,62, turun 17,24 poin dibandingkan tahun 2018 dan masuk kategori buruk. Indeks aspek lembaga demokrasi pada tahun 2019 sebesar 64,55, turun 7,77 dibanding tahun 2018 dan masuk kategori sedang. Perkembangan indeks variabel ID nasional tahun 2018-2019. Jika melihat dari aspek kebebasan sipil, maka terlihat kebebasan berkumpul dan berserikat stagnan, ini sudah maksimal dengan angka 100. Sedangkan untuk variabel kebebasan berpendapat terjadi peningkatan dari 8,35 tahun 2018 menjadi 27,77 atau meningkat sebesar 19,42 poin. Walaupun untuk variabel ini masih dikatakan belum baik. Kemudian variabel kebebasan berkeyakinan terjadi peningkatan dari 82,71 poin menjadi 90,77 atau ada peningkatan sebesar 8,06 poin. Sedangkan untuk variabel kebebasan dan diskriminasi terjadi penurunan dari posisi 100 di tahun 2018 menjadi 96,53 sehingga turun 3,47 poin. Sedangkan untuk aspek hak-hak politik, maka variabel hak memilih dan dipilih terjadi peningkatan dari 73,44 menjadi 77,48 atau adanya kenaikan 4,04 poin. Sedangkan untuk variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan terjadi penurunan dari angka 72,28 menjadi 33,76 atau terjadi penurunan sebesar 39,12. Selanjutnya untuk aspek lembaga demokrasi, variabel pemilu yang bebas dan adil terjadi penurunan dari angka 99,37 menjadi 76,75 atau adanya penurunan sebesar 22,62 poin. Sedangkan untuk variabel peran DPRD terjadi peningkatan dari angka 49,98 menjadi 74,88 atau terjadi peningkatan sebesar 24,9 poin. Untuk variabel peran partai politik terjadi penurunan sebesar 38,58 poin, yaitu dari 74,29 tahun 2018 menjadi 35,71 di tahun 2019. Sedangkan untuk variabel peran birokrasi pemerintah daerah
terjadi penurunan dari 44,21 menjadi 36,99 atau adanya penurunan sebesar 7,22 poin. Sedangkan untuk variabel peran peradilan yang berindependen terjadi kondisi stagnan setelah mencapai angka sempurna 100. Apabila kita lihat aspek kebebasan sipil, maka terdapat masing-masing dua indikator yang mengalami peningkatan maupun penurunan. Peningkatan tertinggi pada indikator ancaman penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama naik sebesar 45 poin, sedangkan penurunan tertinggi pada indikator ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat turun 50 poin. Aspek hak-hak politik turun 17,24 poin dibandingkan tahun 2018. 4 dari 7 indikator dalam aspek hak-hak politik mengalami peningkatan, sementara 3 indikator mengalami penurunan. Peningkatan tertinggi pada indikator ketiadaan atau kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih, naik 39,4 poin, sedangkan penurunan tertinggi pada indikator demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan yang turun 44,57 poin. Aspek lembaga demokrasi turun 7,77 poin dibandingkan tahun 2018. 4 dari 11 indikator dalam aspek lembaga demokrasi mengalami penurunan. Penurunan tertinggi pada kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu turun 42,86 poin, sementara indikator persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan naik 100 poin. Tantangan indikator demokrasi Indonesia tahun 2019. Masih ada 6 indikator yang berkategori buruk, yaitu yang pertama indikator 3, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Angkanya masih di kisaran 33,33, walaupun ada indikasi meningkat. Yang kedua, indikator keempat, ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, ini masih di angka 0, adanya penurunan 50 poin dibandingkan dengan 2018. Selanjutnya untuk indikator 16, demonstrasi atau mogok yang bersifat kekerasan. Ini ada penurunan sebesar 44,57 menjadi angka 0. Selanjutnya untuk indikator 22, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, angkanya 7,14, ini stagnan dibandingkan 2018. Kemudian indikator 23, yaitu kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu, terjadi penurunan sebesar 42,86 menjadi angka 28,57. Selanjutnya untuk indikator 26, upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah terjadi stagnan dibandingkan dengan 2018, yaitu di angka 8,33. Bila melihat perkembangan ID provinsi-provinsi tahun 2018-2019, maka ID Provinsi Maluku masih di bawah kondisi ID secara nasional. ID nasional sebesar 74,92, sedangkan ID Provinsi Maluku sebesar 68,22. Dibandingkan tahun 2018, nilai ID di 21 provinsi mengalami peningkatan. Untuk Kalimantan Tengah, ada peningkatan ID sebesar 9,89 poin yang dipengaruhi oleh aspek hak-hak politik. Sedangkan untuk ID Bengkulu
naik sebesar 8,08 poin yang terutama dipengaruhi oleh aspek kebebasan sipil. Selanjutnya untuk ID Sulawesi Barat meningkat sebesar 5,96 poin, terutama dipengaruhi oleh aspek hak-hak politik. Dibandingkan tahun 2018, nilai ID di 13 provinsi mengalami penurunan. Penurunan di Sulawesi Tenggara sebesar 9,11 poin, terutama dipengaruhi oleh aspek hak-hak politik. Kemudian penurunan ID Maluku sebesar 7,29 poin, terutama dipengaruhi oleh aspek hak politik. Selanjutnya penurunan ID Riau terutama dipengaruhi oleh aspek kebebasan sipil. Kesimpulan, Indeks Demokrasi Maluku tahun 2019 sebesar 68,22 mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan capaian tahun 2018. Penurunan nilai ID Maluku dipengaruhi oleh penurunan aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi. Kedua, hanya aspek kebebasan sipil yang mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada variabel kebebasan berpendapat dan kebebasan berkeyakinan. Ketiga, penurunan aspek hak-hak politik disebabkan karena menurunnya partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Hal ini ditandai dengan maraknya aksi demonstrasi yang bersifat kekerasan dan berkurangnya jumlah pengaduan yang dilakukan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan selama tahun 2019. Keempat, penurunan aspek lembaga demokrasi disebabkan karena penurunan pada variabel pemilu yang bebas dan adil, berkurangnya peran partai politik, dan menurunnya peran birokrasi pemerintah daerah. Demikian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini kami melanjutkan lagi apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak pimpinan kami, Kepala BPS Provinsi Maluku, dan saat ini kami masuk ke materi yang berikut tentang perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi kondisi bulan Juli tahun 2020. Ya, pada kondisi bulan Juli tahun 2020 ini, Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,06% dengan IHK 106,17, sementara Kota Tual mengalami deflasi sebesar 0,34% dengan IHK 106,10. Untuk inflasi tahun kalender, itu berarti kondisi bulan Juli tahun 2020 dibandingkan dengan kondisi Desember tahun 2019, itu Kota Ambon mengalami inflasi 0,71%, demikian juga Kota Tual mengalami inflasi 1,52%. Sementara untuk inflasi tahun ke tahun, yaitu Juli tahun 2020 dibandingkan dengan kondisi Juli tahun 2019, Kota Ambon mengalami inflasi 0,89% dan Kota Tual 1,90%. Untuk peringkat dari 90 kota IHK seluruh Indonesia, kita lihat untuk indeks harga konsumennya Kota Ambon menduduki peringkat 10 dari 90 kota IHK, Kota Tual IHK-nya menduduki peringkat 11, dan inflasi bulanan Kota Ambon menduduki peringkat ke-25 dari 90 kota IHK, sementara Kota Tual menduduki peringkat 72 dari 90 kota IHK. Untuk inflasi tahun ke tahunnya, Kota Ambon menduduki peringkat ke-62 dan Kota Tual menduduki peringkat ke-20. Kita lihat perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Untuk kondisi bulan Juli ini dengan inflasi 0,06%,
dilihat untuk 2 tahun belakang 2018 dan tahun 2019 itu Kota Ambon mengalami deflasi. Nah, baru di tahun 2020 ini di bulan Juli Kota Ambon mengalami inflasi. Demikian juga kalau kita lihat ke belakang dari bulan Januari sampai dengan kondisi bulan Juni, itu maka inflasi di bulan Juli ini yang paling rendah, ya 0,06%. Sementara kalau kita lihat inflasi year on year-nya dengan 0,89%, 0,89% ini juga merupakan inflasi yang terendah di dalam 3 tahun terakhir ini. Bahkan tahun 2018 itu kita pernah mengalami deflasi 2,56%. Tapi dibandingkan tahun 2019 jauh lebih rendah karena di tahun 2019 kita mengalami inflasi hingga 3,21%. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan tingkat inflasi untuk Kota Tual. Untuk Kota Tual di bulan Juli ini dengan deflasi 0,34% dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dan 2019. Ya, kita lihat tahun 2019 Kota Tual juga mengalami deflasi yang cukup dalam 1,55%. Sementara tahun 2018 Kota Tual mengalami inflasi 0,60%. Untuk Kota Tual ini dalam jangka waktu 7 bulan belakangan ini untuk ketiga kalinya Kota Tual mengalami deflasi. Ya, jadi ada 4 bulan yang mengalami inflasi. Untuk year on year-nya dengan inflasi 1,90. Nah, ini yang paling tinggi dari dalam 3 tahun terakhir ini. Ya, karena tahun 2018 mengalami deflasi 0,17 di bulan Juli, kemudian di tahun 2019 mengalami inflasi 1,64%. Ya, selanjutnya kita lihat tingkat inflasi bulan Juli itu untuk inflasi tahun kalender maupun inflasi tahun ke tahun di Kota Ambon. Nah, kita lihat menurut kelompok pengeluarannya. Ya, untuk kelompok pengeluarannya, kita lihat bahwa dengan inflasi umum sebesar 0,06%, itu untuk dari 11 kelompok pengeluaran, pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau, itu mengalami inflasi 0,75%, dan kemudian yang makanan, minuman, tembakau itu yang nomor 2 ya. Nomor 2 inflasi tertinggi, sementara yang pertama itu ada di kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang mencapai 0,88%. Ya, jadi dari 11 kelompok pengeluaran tersebut ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu transportasi 1,91%, dan kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya 0,01%. Dan juga ada 2 kelompok pengeluaran yang stagnan, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok pengeluaran pendidikan. Kita lihat untuk tahun kalender, kalau kita lihat tahun kalendernya per kelompok pengeluaran dengan inflasi sebesar 0,71%. Nah, itu yang mengalami inflasi terbesar atau tertinggi di tahun kalender ini itu berada pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang sudah mencapai 6,40%. Kemudian untuk yang mengalami deflasi yang terdalam itu dari kelompok pengeluaran transportasi. Itu sebesar deflasinya 11,58%. Nah, kalau lihat tahun ke tahunnya
dengan inflasi sebesar 0,89%. Berarti kita lihat yang mengalami inflasi terbesar itu ada pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran. Jadi harga kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran itu tahun ini lebih tinggi 10% dibandingkan dengan rata-rata harga pada tahun yang lalu, ya, pada bulan Juli tahun 2019. Sementara yang mengalami deflasi terdalam itu kelompok pengeluaran transportasi. Dia sebesar 14,35%. Jadi perubahan harga dari transportasi di tahun ini jauh lebih rendah sebesar 14,35% dibandingkan dengan harga transportasi di tahun 2019. Ya, kita lanjut dengan informasi yang berikut. Itu andil inflasi atau deflasi di Kota Ambon dan komoditas pemicu apa saja pada setiap kelompok pengeluaran. Ini merupakan informasi yang baru ya dari kondisi rilis yang lalu. Ini kita coba tampilkan andil kelompok pengeluaran dan andil komoditas yang dominan. Ya, jadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,2406%, itu andil komoditasnya apa saja. Ya, jadi dari makanan, minuman, tembakau yang memicu inflasi kita itu adalah kangkung, sawi hijau, ikan selar, bayam, cabai merah, daging ayam ras, ikan kakap merah, telur ayam ras, dan pare. Ya, jadi ini beberapa komoditas yang dominan yang memicu untuk terjadinya inflasi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ya, bagaimana dengan pakaian dan alas kaki dengan andil sebesar 0,0237%? Itu komoditas yang memicu antara lain ada baju kaos tanpa kerah untuk pria, ongkos jahit, ada seragam sekolah anak, ya, kemudian celana dalam wanita, bahkan celana panjang jeans wanita. Ya, untuk seragam sekolah anak ya sesuai dengan kondisi sudah mulai masuk tahun ajaran yang baru, yaitu juga dengan sendirinya ada memicu harga seragam. Kemudian untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan BBRT itu yang dengan andil 0,0014%, itu yang pemicunya adalah kayu balokan, cat kayu, cat besi, dan paku. Iya, kemudian untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, itu yang memicu ataupun komoditas yang dominan itu ada sabun deterjen bubuk cair, kemudian sabun cair atau cuci piring, sabun krim deterjen, pembasmi nyamuk, spray, dan penyegar ruangan. Iya, Bapak Ibu, untuk kelompok pengeluaran kesehatan, ini yang memicu obat flu. Nah, ini menjadi fenomena tersendiri lagi ya, obat flu dalam kondisi yang mungkin cuaca yang tidak baik, hujan terus, makanya memicu harga obat flu ini. Obat flu ada andil sebesar 0,0004%. Bagaimana dengan angkutan udara, kelompok pengeluaran angkutan udara dengan angkutan udara yang menyumbang ke deflasi sebesar 0,2479%. Nah, ini yang dominan komoditasnya yaitu komoditas angkutan udara. Jadi ada perubahan harga yang menurun dari kelompok angkutan udara. Kemudian informasi komunikasi dan jasa keuangan stagnan. Lalu untuk rekreasi, olahraga, dan budaya itu yang memicu
deflasi adalah kertas HVS. Kemudian untuk pendidikan juga stagnan, dan berikut penyediaan makanan dan minuman restoran, itu yang memicu inflasi adalah es dengan andil 0,003%. Kemudian untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, ya, yang dengan andil 0,0046%, itu yang dominan berpengaruh adalah emas perhiasan, sabun mandi cair, pembersih atau penyegar, dan vitamin rambut. Ya, jadi kalau yang tadi kita tampilkan itu menurut kelompok pengeluaran bersama-sama dengan komoditas di dalam setiap kelompok pengeluaran. Nah, ini kita coba rangkum seperti halnya materi-materi kami di bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini dari 11 kelompok pengeluaran itu komoditas apa saja yang paling besar andilnya untuk memicu inflasi di bulan Juli. Ya, jadi ada kangkung, sawi hijau, ikan selar, bayam, cabai merah, daging ayam ras, sabun deterjen, ikan kakap merah, telur ayam ras, dan pare. Jadi pada umumnya itu dipicu oleh kelompok bahan makanan. Ya, pada umumnya di kelompok bahan makanan. Sementara hanya ada satu ya, sabun deterjen bubuk cair yang bukan dari kelompok bahan makanan. Ya, jadi dengan kondisi bulan Juli itu dipicu sebagian besar oleh kelompok bahan makanan. Sementara yang menyumbang terhadap deflasi itu yang paling tinggi angkutan udara. Kemudian ada beberapa kelompok dari beberapa komoditas dari kelompok bahan makanan, yaitu cabai rawit, bawang merah, bawang putih, ikan tongkol, gula pasir, ikan cakalang, ikan layang, buncis, dan minyak goreng. Ya, kemudian kita beralih ke kondisi kota Tual. Tadi itu kondisi kota Ambon. Nah, dengan deflasi sebesar 0,34% di kota Tual, itu yang mengalami dari 11 kelompok pengeluaran, itu ada 3 kelompok yang mengalami deflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau 0,93%, kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran 0,39%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,04%. Nah, di luar 3 kelompok pengeluaran itu ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, dan ada beberapa kelompok pengeluaran yang stagnan. Ya, kita lihat bagaimana dengan tahun kalendernya yang sebesar 1,52%. Itu kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi itu ada di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,21%. Dan seperti halnya di kota Ambon, maka di kota Tual juga kelompok pengeluaran transportasi mengalami deflasi yang paling tinggi itu 4,63%. Untuk tahun ke tahun atau year on year-nya dengan inflasi sebesar 1,90, itu kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi itu ada di kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Itu 6,41%. Yang mengalami deflasi yang tertinggi itu ada di kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 2,28%. Iya, kita lihat untuk itu tadi secara umum pengeluaran inflasi atau deflasi menurut kelompok pengeluaran. Nah, kita lihat sekarang andil dari masing-masing kelompok pengeluaran dan komoditas apa saja yang memicu di dalam kelompok pengeluaran tersebut untuk kondisi kota Tual. Jadi dengan makanan, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan
andil minus 0,3626%. Itu komoditas yang dominan memicu untuk terjadinya andil yang deflasi. Itu ikan tongkol, bawang merah, bawang putih, tomat, kangkung, bayam, embal gepe, sawi hijau, bunga pepaya, dan wortel. Sementara untuk pakaian dan alas kaki itu stagnan. Kemudian untuk kelompok pengeluaran perumahan, air listrik itu yang memicu semen. Ya, semen ada kenaikan harga. Lalu untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil 0,0043%, itu ada piring, sabun cair atau cuci piring, sabun deterjen bubuk, spray, lampu TL atau lampu neon. Untuk kesehatan, ya kalau tadi di Kota Ambon yang memicunya obat flu, maka di Kota Tual yang memicunya adalah obat gosok. 0,0090%. Kemudian kita lanjut untuk kelompok pengeluaran yang berikut, itu untuk transportasi. Ya, untuk transportasi dengan andil 0,0198%, itu yang komoditas pemicunya adalah biaya pengiriman barang, tambal ban, cuci kendaraan, ban luar motor, pelumas atau oli mesin. Kemudian kelompok pengeluaran yang mengalami perubahan itu penyediaan makanan dan minuman di restoran dengan andil minus 0,0173 dan yang memicu adalah sate. Kemudian untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya, peralatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil minus 0,0024%, itu yang memicu adalah popok bayi sekali pakai atau diapers, kemudian lipstik, shampoo, pasta gigi, dan pisau cukur atau silet. Ya, itu adalah beberapa komoditas pemicu untuk setiap kelompok pengeluaran ya, memicu inflasi ataupun deflasi. Nah, ini secara umum yang mengalami deflasi di Kota Tual ya, yang mengalami deflasi atau ini yang mengalami inflasi ya, penghambat deflasi. Penghambat deflasi itu ikan layang, ikan teri, ikan selar, jeruk nipis, ketela pohon, daging ayam ras, pepaya, talas, kacang panjang, ikan kembung. Jadi seluruhnya itu ada pada kelompok pengeluaran bahan makanan. Kemudian untuk yang deflasi itu didominasi oleh komoditas ikan tongkol, bawang merah, bawang putih, tomat, kangkung, bayam, embal gepe, sawi hijau, bunga pepaya, wortel. Ini pun bahan makanan. Ya, masing-masing mengalami perubahan harga, tapi untuk yang penyumbang deflasi bobotnya besar. Jadi mengalami deflasi Kota Tual untuk bulan Juli. Ya, Bapak Ibu, kami masuk ke materi yang berikut, itu tentang perkembangan nilai tukar petani di Provinsi Maluku untuk bulan Juli tahun 2020. Kita lihat untuk nilai tukar petani. Ya, secara nasional itu NTP nasional itu mengalami peningkatan, ada naik 0,49%. Nah, dari 34 provinsi ada 25 provinsi yang nilai tukar petaninya mengalami kenaikan dan 9 provinsi yang nilai tukar petaninya mengalami penurunan. Kenaikan yang tertinggi itu ada di Provinsi Riau sebesar 3,57%. Dan penurunan NTP yang tertinggi itu terjadi di Nanggro Aceh Darussalam 1,23%. Ya, untuk secara nasional NTP di bulan Juli tahun 2020 sebesar 100,09
mengalami peningkatan 0,49%, karena di bulan Juni itu NTP secara nasional sebesar 99,6 ya. Sementara untuk Maluku dalam posisi dari 34 provinsi, kita di Maluku menduduki ranking ke-27 ya dari 34 dengan nilai NTP kita sebesar 96,34. Ini mengalami penurunan 0,18% dibandingkan dengan kondisi bulan Juni dengan nilai NTP sebesar 96,52. Nah, rendahnya atau turunnya nilai tukar petani kita disebabkan karena indeks yang diterima dan indeks yang dibayar itu sama-sama memang mengalami penurunan, tapi indeks yang diterima itu mengalami penurunan sampai 0,20%, sementara indeks yang dibayar itu mengalami penurunan 0,03%. Nah, kita lihat per 3 tahunan ini ya, kondisi di bulan Juli tahun 2020 dibandingkan dengan kondisi 2 tahun belakang 2018 dan 2019. Dan kita lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir ini nilai tukar petani kita belum bisa mencapai angka 100. Semuanya masih di bawah angka 100 dan yang paling rendah itu terjadi di bulan Juli tahun 2020 ini. Ya, dengan demikian dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli ini pun untuk Maluku ini NTP-nya juga semuanya masih berada di bawah 100. Kondisi ini pun sama dengan kondisi tahun 2019 di mana dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli itu juga mengalami NTP yang kurang dari 100. Ya, kita lihat untuk subsektornya. Kita lihat untuk subsektornya dengan nilai tukar petani sebesar 96,34. Itu subsektor yang mengalami peningkatan itu hanya di subsektor hortikultura, peternakan dan perikanan. Ya, sementara untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat itu mengalami penurunan nilai tukar petaninya. Dari subsektor ini tanaman pangan mengalami penurunan 0,24%, itu dari kondisi bulan Juni sebesar 98,39 menjadi 98,15 di Juli 2020. Sementara untuk tanaman perkebunan rakyat mengalami penurunan 0,82%, itu dari bulan Juni 92,47 menjadi bulan Julinya 91,71. Nah, untuk yang mengalami peningkatan itu adalah di hortikultura dengan meningkat 0,01%. Itu kondisi bulan Juli 2020 102,42. Mengalami peningkatan tipis dari bulan Juni 102,41. Kalau peternakan ya untuk peternakan ada terjadi perubahan peningkatan yang cukup besar 2,93%. Karena di bulan Juli ini dia mencapai 101,63 dibandingkan dengan kondisi bulan Juni itu 98,73. Ya, peternakan ada perubahan harga yang cukup baik. Kemudian untuk subsektor perikanan juga mengalami perubahan yang meningkat 0,12%, karena di kondisi bulan Juli 2020 itu mencapai 100,34 dan 2020 bulan Juni itu 100,22. Ini dipicu oleh subsektor pembudidaya ikan. Ya, jadi perikanan budidaya yang mengalami peningkatan 1,87% dari 97,43 di bulan Juni menjadi 99,25 di bulan Juli.
Ya, kalau kita keluarkan perikanan ya, jadi murni hanya untuk subsektor yang berada di bawah pertanian, kita keluarkan perikanannya, itu berarti NTP kita hanya 95,90 dibandingkan dengan bulan Juni NTP-nya 96,11, jadi mengalami penurunan 0,21%. Ya, tadi NTP itu masih ada indeks yang dibayarkan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi di NTP itu indeks yang diterima, kemudian ada juga indeks yang dibayar untuk kebutuhan rumah tangga, konsumsi rumah tangga, dan indeks yang dibayar untuk kebutuhan produksi. Nah, kalau NTUP ini kita sudah keluarkan indeks yang dibayar untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi ini murni untuk kebutuhan produksi pertaniannya, usaha pertaniannya. Nah, kita lihat untuk NTUP. NTUP untuk bulan Juli sebesar 100,70. 100,70. Ini pun mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi bulan Juni tahun 2020, mengalami penurunan 0,29%. Kalau kita lihat ke belakang tahun 2018 dan tahun 2019 untuk kondisi bulan Juli, maka kondisi bulan Juli tahun 2020 sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2019, tapi sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Dan kalau kita mundur ke belakang dari bulan Januari sampai dengan Juli ini, maka kita lihat bahwa sepanjang bulan dari Januari sampai dengan Juli memang NTUP-nya sudah berada di atas 100, tapi masih tipis ya, sedikit di atas 100. Ya, kita lihat per subsektornya. Per subsektornya lebih banyak warna merah untuk subsektornya. NTUP mengalami penurunan untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat. Sementara yang hijau yang mengalami perubahan meningkat itu untuk peternakan dan perikanan. Nah, untuk yang mengalami perubahan penurunan yang tertinggi itu ada di kelompok subsektor tanaman perkebunan rakyat 0,88%. Kemudian subsektor tanaman pangan turun 0,31% dan hortikultura turun 0,18%. Nah, kalau NTUP yang tertinggi memang untuk subsektor itu ada di kelompok peternakan ya, untuk subsektor peternakan itu dengan nilai NTP sebesar 105,95, itu mengalami perubahan peningkatan dibandingkan dengan bulan Juni 103,51. Jadi perubahan meningkat yang tinggi itu ada di subsektor peternakan sebesar 2,36%. Hal ini sejalan dengan yang tadi ya, di NTP juga peternakan mengalami perubahan peningkatan yang tinggi. Kemudian untuk perikanan juga sama dengan NTP mengalami peningkatan 0,06% dan itu dipicu oleh budidaya ikan yang mengalami perubahan 1,79%. Ya, sementara untuk NTUP gabungan tapi dikeluarkan subsektor perikanan, maka NTUP kita untuk pertanian itu sebesar 100,29 dibandingkan dengan kondisi bulan Juni 100,63, jadi mengalami perubahan penurunan 0,34%. Ya, kita lihat di slide yang berikut, ini perkembangan indeks konsumsi rumah tangga IKRT menurut kelompok pengeluaran untuk bulan Juni dan bulan Juli. Ya, sama dengan
halnya dengan indeks harga konsumen tadi, kita juga ada di dalam 11 kelompok pengeluaran, ya 11 kelompok pengeluaran, sehingga secara umum indeks konsumsi rumah tangga di pedesaan di Maluku itu mengalami penurunan dari 107,56 untuk bulan Juni tahun 2020 menjadi 107,52 di bulan Juli tahun 2020. Nah, kelompok pengeluaran mana saja yang mengalami penurunan itu terbesar ada di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Ya, dari 108,26 menjadi 108,15. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dari 108,91 menjadi 108,86. Yang lainnya semua mengalami perubahan harga yang meningkat, ya kelompok pengeluaran yang lainnya. Ya, kita lanjut untuk melihat slide yang berikut. Nah, ini 10 komoditas utama penyumbang dan penghambat penurunan IKRT di Provinsi Maluku untuk kondisi bulan Juli tahun 2020. Yang menyumbang sampai terjadinya penurunan IKRT itu ada 10 komoditas, yaitu bawang putih, bawang merah, gula pasir, beras, ikan tongkol, cabai rawit, ikan ekor kuning, kopi, ikan selar, dan ikan cakalang asap. Yang sementara yang menghambat penurunan atau yang mengalami peningkatan berarti ada mengalami peningkatan itu ada 10 juga yang terbesar andilnya itu kangkung, kacang panjang, sawi hijau, cabai merah, bayam, ikan teri, ikan kakap, ikan cakalang, ikan layang, tomat buah. Ya, jadi semuanya juga masih didominasi oleh kelompok pengeluaran bahan makanan. Ya, bagaimana perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal? Ya, kita lihat ada beberapa kelompok pengeluaran, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 kelompok pengeluaran untuk melihat indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal. Untuk bulan Juli tahun 2020 ini, indeks BPPBM-nya sebesar 102,30. Ini mengalami sedikit perubahan peningkatan dibandingkan dengan kondisi bulan Juni tahun 2020 yang sebesar 102,20. Jadi terjadi peningkatan 0,092%. Di kelompok mana saja itu bisa kita lihat. Untuk kelompok bibit itu terjadi perubahan atau sebesar 0,04%, kemudian transportasi dan komunikasi 0,036%, kemudian barang modal 0,015% dan pupuk obat-obatan 0,001%. Nah, kalau lihat itu andilnya ya, Bapak Ibu itu tadi andilnya, sementara untuk perubahan bulanannya, mantumannya, itu kita lihat yang terbesar itu ada di kelompok transportasi dan komunikasi. Dia mengalami perubahan 0,231. Baru kemudian diikuti oleh kelompok bibit 0,176. Untuk tahun ke tahun atau year on year-nya dengan indeks sebesar 0,67%, itu kita lihat yang kelompok pengeluaran yang besar itu juga terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi dengan nilai 1,70%. Kemudian diikuti oleh kelompok barang modal 0,70%, baru bibit 0,67%. Iya, Bapak Ibu, demikian paparan untuk NTP, ya, nilai tukar petani. Kita masuk ke berikutnya untuk materi ekspor dan impor Maluku. Kalau yang 2 tadi kita menyampaikan kondisi di bulan Juli, sementara untuk ekspor dan impor Maluku kita akan menampilkan kondisi untuk bulan Juni tahun 2020.
Ya, untuk kondisi bulan Juni 2020 ini nilai ekspor kita mencapai 1,04 juta US dollar. Ini mengalami penurunan 77,62% dibandingkan kondisi bulan Mei tahun 2020. Karena di bulan Mei tahun 2020 kita ada ekspor sebesar 4,65 juta US dollar. Bagaimana untuk akumulasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2020? Sampai dengan bulan Juni 2020 kita sudah ekspor sebesar 30,54 juta US dollar. Ya, dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 untuk Januari Juni itu kita ekspornya hanya 6,82 juta US dollar. Dengan demikian terjadi peningkatan ekspor sebesar 347,7%. Ya, peningkatan yang cukup besar untuk ekspor kita dari bulan Januari, Juni 2020 dibandingkan dengan kondisi tahun lalu. Ya, kita lihat perkembangannya per bulan. Kalau kita lihat perkembangan per bulan sepanjang tahun ini dari Januari sampai dengan bulan Juni, maka ekspor di bulan Juni ini yang paling kecil nilainya, ya 1,04. Sementara yang paling besar nilainya itu terjadi di kondisi bulan April yang mencapai 9 juta US dollar. Nah, bila dibandingkan dengan kondisi tahun yang lalu 2019 dan 2018, maka kondisi bulan Juni tahun 2020 ini pun yang paling kecil. Ya, jadi baik di sepanjang bulan dalam tahun 2020 ataupun dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama di 2 tahun belakangan 2019 dan 2018, maka nilai ekspor di bulan Juni tahun 2020 ini yang paling rendah. Kita pernah mencapai 23,86 juta US dollar itu pada tahun 2018 bulan Juni. Kalau tidak salah ini ada ekspor migas ya. Dan pada 2 tahun belakangan ini 2019 dan 2020 ekspor kita semuanya didominasi oleh non migas. Ya, semuanya didominasi oleh non migas. Dari awal tahun 2020 sampai dengan kini 2020 bulan Juni belum ada ekspor migas. Ya, kita lihat untuk kumulatifnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni itu dengan nilai ekspor 30,54 juta US dollar. Nah, kalau diakumulasikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 maupun tahun 2018, nilai ekspor di bulan Juni sampai dengan bulan Juni tahun 2020 sepanjang dari Januari sampai bulan Juni ini yang paling tinggi. Ya, dibandingkan dengan kondisi 2 tahun yang lalu 2019 maupun 2018. Dan semuanya masih berasal dari ikan. Ya, kita lihat 3 pangsa ekspor di Maluku untuk Januari sampai dengan Juni tahun 2020 itu negara tujuan ekspor kita yang paling dominan itu adalah Tiongkok. Ya, dari Januari sampai dengan Juni 2020 ini kita sudah ekspor sebesar 23,7 juta US dollar. Dan kalau di Vietnam itu negara yang berikut yang menjadi negara tujuan ekspor kita itu 6,53% dengan nilai 1,99 juta US dollar. Kemudian ada juga Amerika Serikat itu dengan nilai 2,95 juta US dollar. Ya, jadi yang paling dominan di negara tujuan ekspor kita itu adalah negara Tiongkok sebesar 77,62% ekspor kita menuju ke Tiongkok. Kemudian baru diikuti oleh Amerika Serikat 9,65% dan negara yang ketiga adalah Vietnam 6,53%.
Ya, kita lihat pelabuhan muat ekspornya. Ya, untuk pelabuhan muat ekspor Maluku dari Januari sampai dengan Juni ini masih didominasi di daerah Kota Ambon, yaitu melalui Yosodarso 94,59% dengan nilai 28,89 juta US dollar. Kemudian Bandara Patimura Ambon 5,41% dengan nilai 1,65 juta US dollar. Ya, Bapak Ibu, ekspor Maluku bukan hanya dilakukan melalui pelabuhan di Maluku, tapi juga ada komoditi-komoditi asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku. Nah, untuk kondisi Januari sampai dengan Juni 2020 ini, kita lihat untuk pelabuhan di luar Maluku itu di Banten, ya di Banten yang paling besar itu ada 50,58% itu ekspor komoditi asal Maluku melalui pelabuhan di Banten. Ya, jadi sebesar 3,86 juta US dollar. Kemudian provinsi kedua itu Jawa Timur. Jawa Timur 32,92% mengekspor komoditi asal Maluku dengan nilai 2,51 juta US dollar. Kemudian DKI Jakarta itu 12,47% dengan nilai 0,95 juta US dollar. Kemudian baru diikuti oleh Bali dan Sulawesi Selatan. Apa saja yang diekspor dari pelabuhan di luar Maluku yang komoditinya berasal dari Maluku itu didominasi oleh perhiasan atau mutiara. Ya, jadi ada 45,64% komoditas perhiasan dan mutiara yang dikirim ke luar melalui pelabuhan di luar Maluku. Jadi nilai perhiasan dan mutiara yang sudah diekspor itu sebesar 3,48 juta US dollar. Kemudian kayu dan produknya itu ada 25,23% dengan nilai 1,93 juta US dollar. Baru ikan dan udang 9,30% dengan nilai 0,71 juta US dollar. Ya, kita beranjak untuk melihat impor di Maluku perkembangannya. Untuk bulan Juni tahun 2020 kita impor sebesar 10,87 juta US dollar mengalami peningkatan 14,98% dibandingkan kondisi di bulan Mei tahun 2020. Sementara kalau kita lihat akumulasinya dari Januari sampai dengan Juni 2020 kita sudah mengimpor sebesar 54,45 juta US dollar. Tapi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2019 yang sebesar 119 juta US dollar. Jadi mengalami penurunan 54,24%. Perkembangan impor Maluku untuk bulan Juni 2020 kita lihat untuk 2020 ini dengan nilai 10,87 juta US dollar ini merupakan nilai impor tertinggi sepanjang tahun 2020 ini. Ya, kemudian nanti bulan Januari itu yang nomor 2, 10,54 juta US dollar. Sementara kalau dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 dan tahun 2018 untuk bulan Juni, nilai impor kita di tahun 2020 ini yang paling kecil dibandingkan dengan 2 tahun belakangan. Pernah kita impor tahun 2018 bulan Juni mencapai 43,08 juta US dollar. Ya, jadi apa saja yang diimpor dari luar masuk ke Maluku itu 100% masih berupa bahan migas, ya, bahan bakar minyak.
Ya, negara impor kita dari Januari sampai dengan Juni 2020 ini itu hanya 2, yaitu Singapura 66,03% itu berasal dari Singapura dengan nilai 35,95 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Malaysia 33,97% dengan nilai 18,5 juta US dollar. Ya, pelabuhan bongkarnya, kalau tadi ekspor ada Bandara Patimura, tapi untuk bongkar import ini 95,96% terjadi di Pelabuhan Yosudarso Ambon dengan nilai 52,26 juta US dollar dan Pelabuhan Tulehu Maluku Tengah itu ada 4,04% dengan nilai 2,2 juta US dollar. Ya, kita lihat neraca nilai perdagangan Maluku untuk kondisi bulan Juni 2020 dengan nilai import yang lebih besar dari nilai ekspor, maka bulan Juni 2020 Maluku mengalami defisit sebesar 9,83 juta US dollar. Nah, defisit di bulan ini untuk kondisi bulan Juni dibandingkan dengan kondisi bulan Juni di tahun 2018 atau tahun 2019, defisit di bulan ini yang paling kecil. 9,83 juta US dollar. Sementara kalau tahun 2018 kita pernah defisit 19,21 juta US dollar. Tapi kalau dilihat per bulan di tahun 2020, maka ini adalah defisit yang terbesar, ya 9,83. Walaupun kita pernah mengalami surplus di bulan April ya. Surplus di bulan April untuk 1,77 juta US dollar. Ya, oke, kita lanjut lihat untuk volumenya. Ya, kalau tadi itu nilai, kita lihat volume. Ya, untuk bulan Juni tahun 2020 kita mengalami defisit sebesar 26,31 ribu ton. 26,31 ribu ton dan dibandingkan dengan kondisi bulan Juni tahun 2018, tahun 2019 itu ada di tengah karena di 2019 kita pernah defisit 31,81 ribu ton. Tapi di 2018 bulan Juni kita hanya defisit 5,41 ribu ton. Oke, nah ini kita lihat kondisi dari Januari sampai dengan Juni neraca perdagangan Maluku Januari-Juni 2020. Dengan demikian kita mengalami defisit 23,91 juta US dollar. Dan ini yang paling kecil dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dan tahun 2019. Tahun 2018 untuk kondisi Januari-Juni itu kita pernah mengalami defisit sebesar 469 juta US dollar. Iya, semoga sampai akhir tahun kita defisitnya sedikit saja. Kalau bisa surplus. Ini belum ada ekspor migas ya sepanjang tahun 2020 ini. Ya, Bapak Ibu, demikian untuk pemaparan ekspor impor Provinsi Maluku untuk kondisi Juni 2020. Kita beralih untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel juga untuk kondisi bulan Juni tahun 2020. Ya, untuk tingkat penghunian kamar bulan Juni tahun 2020 untuk hotel bintang. Untuk hotel bintang sebesar 38,75. Ya, 38,75% itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi 17,8 poin. Karena di bulan Mei kemarin
kita hanya TPK-nya 20,95%. Bahkan April karena kondisi COVID itu kita TPK-nya hanya 4,40%. Nah, untuk TPK di akomodasi lainnya juga mengalami peningkatan 2,08 poin. Karena di bulan Juni ini TPK kita 6,2% dibandingkan yang kondisi bulan Mei 4,12%, bahkan di bulan April kita hanya 3,67%. Nah, ini ada terjadi peningkatan tingkat penghunian kamar dikarenakan ada beberapa hotel yang digunakan untuk karantina ataupun untuk tenaga kesehatan ya, pembinaan tenaga kesehatan. Demikian juga sudah ada beberapa hotel yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Ya, semoga kondisi COVID makin berkurang, membaik sehingga kegiatan di pariwisata juga bisa terbuka ya, sehingga memberikan kesempatan untuk menerima tamu di hotel bintang maupun akomodasi lainnya. Kita lihat bagaimana penghunian kamar hotel di kelas hotel bintang ya. Jadi TPK di hotel bintang 1 itu 1,41%, bintang 2 43,98%, bintang 3 25,97%, dan bintang 4 48,20%. Jadi dari kelas bintang ini, kelas 4 bintang hotel bintang 4 itu TPK-nya yang tertinggi 48,20%. Kemudian baru bintang 2 43,98 dan bintang 3 25,97, baru yang terakhir yang sedikit itu bintang 1 1,41%. Nah, walaupun bintang 4 itu 48,20 tertinggi, tapi bila dibandingkan dengan kondisi month to month maupun year on year-nya itu keduanya mengalami penurunan. Month to month-nya turun sampai 4,87 poin, sementara year on year-nya mengalami penurunan 1,81%. Sebaliknya pada hotel bintang 3 dan 2 itu mengalami peningkatan month to month-nya maupun year on year-nya. Sementara untuk bintang 1 itu month to month-nya meningkat 0,50 poin, tapi year on year-nya menurun 6,97 poin. Ya, kita lihat bagaimana jumlah tamu asing dan tamu domestiknya ya. Untuk tamu asing dengan adanya COVID ini, jumlah tamu asing untuk hotel bintang itu ada 8 orang saja. Ya, 8 orang saja. Sementara untuk tamu asing di akomodasi lainnya tidak ada. Ya, tidak ada tamu asing di akomodasi lainnya. Ini semua karena masih ada COVID ya, jadi tidak ada tamu asing yang datang. Kemudian untuk tamu domestik itu untuk hotel bintang mengalami peningkatan 155,33%. Ya, month to month-nya mengalami peningkatan 155,33% karena di bulan Juni ini ada tamu domestik untuk hotel bintang sebesar 2.349 ya, sebesar 2.349 orang. Itu tadi karena ada hotel-hotel yang digunakan untuk karantina, untuk pembinaan, bahkan mungkin ada juga yang digunakan untuk pelatihan. Sementara untuk domestik di akomodasi lainnya juga mengalami peningkatan 7,45%. Ya, terjadi peningkatan juga dari 2.884 di bulan Mei menjadi 3.099 orang di bulan Juni tahun 2020.
Ya, bagaimana persebaran tamu asing dan tamu domestik menurut kelas hotel bintang untuk kondisi bulan Juni tahun 2020. Karena tamu asing itu hanya tadi 8 orang, mereka semuanya nginapnya di bintang 4 ya, jadi bintang 4 100%. Sementara untuk tamu domestik itu lebih banyak yang memilih untuk tinggal di bintang 2, 53,85%. Kemudian bintang 3, bintang 4 29,76%, dan bintang 3 15,16%, dan bintang 1 itu ada 1,23%. Ya, perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang. Untuk bulan Juni tahun 2020, tamu asing yang tadi 8 orang itu hanya menginap satu malam saja di hotel bintang. Lalu kemudian untuk tamu domestik itu terjadi penurunan rata-rata lama menginap sebesar 2,75 poin. Ya, sebesar turun 2,75 poin. Karena di bulan Juni ini mereka hanya menginap 4,57 hari, sementara di bulan Mei kemarin itu menginap sempat 7,32 hari. Ya, ini secara gabungan, rata-rata lama menginap secara gabungan, makanya tamu asing itu rata-rata lama menginap 1, sementara untuk tamu domestik, baik untuk bintang dan akomodasi, itu rata-rata lama menginap 3,16 hari. Ya, kondisi ini semua agak turun untuk tamu asing karena COVID. Karena kita pernah di bulan Maret tahun 2020 itu rata-rata lama menginap tamu asing pernah sampai 5,54 hari. Bahkan kalau lihat domestik, maka di bulan Juni ini yang paling tinggi ya 3,16 hari dibandingkan dengan kondisi dari Januari sampai dengan bulan Mei 2020. Nah, menginap ini karena itu tadi ada dipakai hotel-hotel untuk karantina dan pembinaan. Ya, itu yang bisa kami sampaikan dari bidang statistik distribusi untuk kegiatan indeks harga konsumen, kegiatan nilai tukar petani, kemudian untuk ekspor impor dan tingkat penghunian kamar. Sekian dan terima kasih. Demikian rilis berita resmi statistik BPS Provinsi Maluku. Untuk masyarakat yang belum berpartisipasi dalam sensus penduduk online, nantikan kedatangan petugas sensus pada September 2020. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia, mencatat Maluku. Terima kasih.